Halo, selamat datang di channel YouTube saya. Perkenalkan, nama saya Surya Ananda. Saya berasal dari Fakultas Farmasi Universitas Cut Nyak Dien Medan. Di sini saya akan menyampaikan tentang dokumentasi cara distribusi obat yang baik atau disebut dengan CDOB. Apa itu CDOB? Cara distribusi obat yang baik atau disebut dengan CDOB adalah suatu peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia atau disebut dengan BPOM RI. CDOB berisi tentang cara distribusi atau penyaluran obat dan atau bahan obat yang bertujuan memastikan mutu sepanjang jalur distribusi atau penyaluran sesuai persyaratan dan tujuan penggunaannya. Apa itu dokumentasi dalam CDOB? Dokumentasi merupakan bagian penting dalam sistem manajemen mutu, baik secara manual maupun secara elektronik, harus jelas untuk mencegah kesalahan komunikasi. Dokumentasi CDOB atau cara distribusi obat yang baik adalah dokumen yang berisi informasi mengenai kegiatan distribusi obat. Prinsip dokumentasi CDOB. Prinsip-prinsip cara distribusi obat yang baik atau CDOB berlaku untuk aspek pengadaan, penyimpanan, penyaluran, termasuk pengembalian obat atau bahan obat dalam rantai distribusi. Dokumentasi mencakup beberapa bagian. Dokumentasi distribusi harus mencakup informasi sebagai berikut. Yang pertama ada tanggal, kedua nama obat atau bahan obat, yang ketiga ada nomor batch, yang keempat ada tanggal kadaluarsa, yang kelima jumlah yang diterima atau disalurkan, dan yang terakhir nama dan alamat pemasok atau pelanggan. Berapa lama dokumen disimpan? Dokumen harus disimpan selama minimal 3 tahun dengan alasan yang pertama sebagai peraturan hukum, yang kedua sebagai referensi di masa mendatang, dan yang ketiga sebagai pengelolaan resiko. Ada beberapa landasan hukum yang mengatur tentang CDOB atau cara distribusi obat yang baik. Yang pertama ada BPOM nomor 9 tahun 2019 mengatur tentang pedoman teknis yang diganti dengan CDOB peraturan BPOM nomor 6 tahun 2020. Lalu ada peraturan Menteri Kesehatan atau disingkat dengan Permenkes. Di sini ada dokumentasi secara tertulis. Surat pesanan dapat dilakukan menggunakan sistem manual. Apabila surat pesanan dibuat secara manual, maka surat pesanan harus: yang pertama, asli dan dibuat sekurang-kurangnya rangkap 2, serta tidak dibenarkan dalam bentuk faksimili dan fotokopi. 1 rangkap surat pesanan diserahkan kepada pemasok dan 1 rangkap sebagai arsip. Kedua, ditandatangani oleh apoteker penanggung jawab, dilengkapi dengan nama jelas dan nomor surat izin praktik apoteker atau disingkat dengan SIPA sesuai ketentuan perundang-undangan. Yang ketiga, mencantumkan nama sarana sesuai izin atau disertai dengan nomor izin operasional sertifikat CDOB atau sertifikat CPOB dan alamat lengkap termasuk nomor telepon atau faksimili bila ada, dan stempel sarana. Yang keempat, mencantumkan nama fasilitas pemasok. Kelima, mencantumkan nama, bentuk, dan kekuatan sediaan, jumlah dalam bentuk angka dan huruf, dan isi kemasan dari obat atau bahan obat yang dipesan. Dan yang terakhir, diberikan nomor urut, nama kota, dan tanggal dengan penulisan yang jelas. Adapun surat secara elektronik dalam rangka pengadaan harus memenuhi ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, sistem elektronik harus bisa menjamin otoritas penggunaan sistem hanya oleh apoteker penanggung jawab. Kedua, mencantumkan nama sarana sesuai izin atau disertai nomor izin dan alamat lengkap, termasuk nomor telepon atau faksimili bila ada. Yang ketiga, mencantumkan nama dan nomor surat izin praktik apoteker atau SIPA penanggung jawab. Keempat, mencantumkan nama fasilitas pemasok beserta alamat lengkap. Yang kelima, mencantumkan nama, bentuk, kekuatan sediaan, jumlah dalam bentuk angka dan huruf,
dan isi kemasan dari obat atau bahan obat yang dipesan. Yang keenam, mencantumkan nomor urut surat pesanan, nama kota, dan tanggal dengan penulisan yang jelas. Dan yang terakhir, sistem elektronik yang digunakan harus bisa menjamin ketertelusuran produk sekurang-kurangnya dalam batas waktu 3 tahun terakhir.